warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tentu saja yang utama kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Monggo bapak-bapak dari Al-Azhar di sini ketemu nanti insya Allah Jumat malam, Ahad paginya di sana, sama-sama minggu ketiga. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diaku menjadi umat dan pengikutnya yang setia, sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Bapak Ibu, saya mau melanjutkan materi ya. Pertemuan kita terakhir kan bahas tentang komponen atau unsur penciptaan manusia ya. Gimana? Ada 4 baru 2 kayaknya ya. Apa sudah mulai apa belum dulu ya? Sudah 2 ya. Apa itu? Manusia itu diciptakan Allah atas 4 hal, 4 unsur. Pertama adalah nyawa. Nah, nyawa ini mengakibatkan kita hidup. Makhluk yang lain juga sama, diciptakan dengan nyawa sehingga mereka itu hidup. Seperti hewan itu semuanya punya nyawa. Tumbuhan juga punya nyawa. Maka setiap yang punya nyawa itu akibatnya akan mati, atau dengan kata lain mati itu akibat hidup. Nah, kita sudah hidup nanti tentu akan mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang berjiwa pasti mati. Jadi kita ini tinggal menunggu saja sebetulnya. Mungkin dari yang sudah kita nikmati dari hidup kita, itu sisanya tidak banyak lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak mengharap berapa lama lagi? Berharap loh ya. Tapi maut itu akan datang sesuai ketentuan Allah, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan, begitu kepastiannya. Atau Allah menghendaki lain, kita tidak tahu. Begitu. Oleh karena itu kita sudah bahas ya. Di antaranya misalnya itu kita diingatkan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok atau masa depan. Nah, masa depan bagi orang beriman tidak lain tidak bukan adalah kehidupan akhirat. Nah, kita diingatkan apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan akhirat. Selama ini kita lebih banyak melakukan hal untuk kehidupan dunia atau untuk kehidupan akhirat? Nopo nggih? Berarti padahal dunia itu mau ditinggalkan dan cuma sebentar. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena di dunia kita hanya punya waktu 80 tahun, 90 tahun. Itu sekarang juga sudah jarang ya. Karena ada patokan sebetulnya. Ketika Nabi Muhammad yang wafat 63 tahun itu Hijriah. Kalau tahun Miladiah mungkin ya 60 tahun. Siapa yang sudah 60 tahun? Ini saya lihat kebanyakan sudah lewat. Kira-kira usia umat Nabi itu berapa tahun? Beliau menjawab
antara 60 sampai 70, begitu so hadisnya yang sahih. Kalau rata-rata berarti 65. 65 itu hitungan tahun Hijriah. Kalau dihitung tahun Miladiah kira-kira ya 61 tahun. Iya kan? Karena Nabi 63 itu kalau di Hijriah, kalau di Miladiah itu jadi 60. Jadi Bapak Ibu sudah banyak dapat bonus itu ketetapan Allah. Ya, lah kita itu diingatkan apa yang kita sudah lakukan untuk akhirat kita, kehidupan akhirat. Kalau di dunia itu kira-kira 65 ya rata-rata ya. Di akhirat berapa lama? Lama-lama. Kira-kira prioritasnya dunia apa akhirat? Kira-kira lo ini. Kalau begitu kita ikuti Allah saja ya. Firman dalam Al-Quran surat Al-Qasas 77 itu begini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu surat Al-Qasas 77. Dan hendaklah apa yang sudah dianugerahkan Allah engkau gunakan untuk akhiratmu. Ini sudah sering saya sampaikan. Tetapi jangan lupakan bagian kenikmatan dunia. Berarti kira-kira prioritas yang mana kalau kalimatnya begitu? Akhirat. Dunia itu sekedar tidak dilupakan. Ya. Karena memang nanti kehidupan akhirat kita itu tergantung nilai yang kita dapatkan selama hidup di dunia. Karena tujuan manusia diciptakan itu salah satunya mau diuji. Nah, ujiannya lulus apa tidak? Bagi yang lulus itu dapat surga, yang tidak dapat neraka. Yang tidak lulus itu gagal. Nah, di surga yang mana? Di neraka yang mana? Nah, tergantung. Sebab Allah itu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin saraya. Jadi kebaikan sekecil apapun, sak gluguting kolang-kaling pinara sasra kalau dulu. Kalau sebesar atom atau elektron, itu ada catatannya, Pak. Akan dibalasi setimpal. Demikian pula keburukan yang kita lakukan. Begitu, kita sudah hafal ayatnya padahal. Nah, apa yang dianugerahkan oleh Allah? Umur, kesehatan, ya kan Pak? Harta benda itu anugerah bukan? Anak anugerah bukan? Istri atau suami anugerah, rumah kita, kendaraan, semua anugerah Allah. Itu kita gunakan ke akhirat tapi tidak lupa dunia. Nah, sekarang kalau punya uang, buktinya kalau untuk akhirat tidak lupa dunia, begitu nerima apa dalam pikiran kita? Zakat sudah ada aturannya ya? Ya tergantung, kalau petani ya dari hasil pertanian, kalau pedagang dari keuntungan dagangnya, kalau pegawai dari gajinya dan seterusnya. Nah, yang terpikir kalau menerima gaji mendapat keuntungan itu nyaur utang. Iya. Padahal Allah mengatakan bahwa di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Maksudnya hak orang lain itu 8 asnaf yang disebut apa dalam surat Al-Maidah atau surat-surat yang lain, yaitu fakir, miskin, riqab, gharib, mu'alaf, terus fisabilillah, ibnu sabil dan amil itu. Dan sekarang kita itu tidak usah repot-repot, ada yang ngurus semua itu. Amilnya itu canggih di Banyumas, yaitu lazismu, gitu Pak. Lazismu itu yang ngurusi zakat, infak, sedekah. Itu karena kalau ngurus sendiri kan repot gitu. Gitu. Kalau infak tidak ada batasannya, tapi ada perjanjiannya. Itu infak.
Jadi misalnya ada bangunan masjid, terus saya akan menyumbang 100 sak semen, nah itu infak atau apa gitu yang ada. Kalau sedekah lain lagi. Sedekah itu sewaktu-waktu kapanpun dan tidak dibatasi sama sekali, tidak ada janji. Buktinya Rasulullah itu senyum saja termasuk sedekah. Bapak sudah mengetahui semua ya, ibu juga ya. Orang itu kalau meninggal, kalau bisa minta tangguh sama Allah untuk hidup lagi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa sedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi bisa bersedekah. Nah sekarang kita sudah mati belum? Nah berarti kesempatan orang yang mati aja pengen dihidupkan untuk sedekah. Sedekah itu jangan dipikirkan apa-apa duit, senyum saja sedekah, ora pawitan. Kira-kira kita itu termasuk kategori murah senyum apa mahal senyum? Ya, itu kata Allah tadi disuruh introspeksi, menghisap diri. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk akhirat. Jadi kalau senyum itu mengingat akhirat. Jadi niatnya senyum itu sedekah. Karena amal itu tergantung niatnya. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri nih. Gitu kan? Saya lebih banyak melihat orang pada sakit gigi daripada yang sehat gigi. Ya, ketemu uang mbok senyum, syukur-syukur nanya gimana kabarnya gitu. Senyum itu menggerakkan ujung bibir, dua bibir. Kalau senyumnya separuh itu namanya sinis. Gitu. Jadi harus dua-duanya. Gitu. Jadi dua bibirnya itu ujungnya terangkat. Itu senyum, naik separuh sinis, malah orang bahala malah cetuso. Itulah. Jadi Bapak Ibu, semua yang dianugerahkan itu untuk akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi kalau zakatnya dihitung, dahulukan, infaknya rencananya mau kemana, sedekahnya dan seterusnya. Misalnya yang punya mobil, itu di mobil itu harus disediakan. Ya saya ngomong gini kalau tidak melakukan kena kebencian dan murka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda wa'i an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Sungguh Allah itu membenci, memurkai orang-orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Itu beratnya orang isi pengajian. Beratnya ustadz Pak. Tidak harus di mana dia ngisi pengajian, tapi yang jelas Roke Patip selalu nyoting kita. Kalau sampai tidak dilakukan apa yang diucapkan, genah kena murka Allah. Berat. Bapak sih cuma mendengarkan. Tapi orang yang mendengarkan kan menjadi tahu, terus tidak dilakukan juga, ya kena murka Allah juga. Jadi sekarang sudah mendengar ya, sudah tahu ya. Nih malaikat nih menyoteng kita nih. Sudah tahu diberitahu ustadznya kok gak dilaksanakan, itu kena juga. Jangan kira apa. Ya tak? Ya itu begitu. Jadi punya mobil itu harus disiapkan. Jadi pengalaman saya itu dulu pernah naik taksi. Sekarang itu namanya apa? Ya itu Grab itu kan mau judulnya, atau mereknya. Ada Grab, ada Maxim. Namanya apa? Ya namanya sebetulnya taksi online ya. Itu, tapi yang punya Grab, Maxim atau yang lain-lain lah. Cuma di Indonesia itu dikuasai Grab kebanyakan. Atau ojol, ojek online, ya begitu. Sopirnya itu cerita, Pak, saya dulu itu kalau misalnya mau sedekah, itu saya mikir, mau memberi orang itu saya mikir. Di pinggir jalan cuma genjreng-genjreng, tatoan, rambutnya ranggenah dan seterusnya itu. Kalau saya kasih paling-paling juga untuk minum rokok gitu. Ternyata saya salah Pak. Dia sendiri cerita. Kenapa?
urusan mau dipakai apa itu urusan dia. Tapi kata Rasulullah kalau ada orang minta dikasih, gitu. Dan tidak membatasi berapa ngasihnya sebetulnya. Jadi terus dia nyiapkan di taksinya itu uang yang kalau ada orang minta dikasih, ada jreng-jreng dikasih gitu kan. Jreng-jrengnya kan sambil gini kan. Iya kan? Walau nggak tahu tuh, mudah-mudahan menjadi insafnya orang yang belum sholat gitu. Nah bismillah, setelah itu Pak, saya tuh taksinya itu laris bukan main, gitu kata dia. Saya niat sedekah, saya buktikan gitu. Sekarang malah punya sendiri, ini mobilnya sudah gitu. Alhamdulillah. Nah itu pelajaran itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Bahkan naik taksi pun dapat pelajaran dari tukang taksi gitu. Nah Bapak Ibu, itu tadi kita bahas tentang manusia itu punya nyawa, hidup dan akan mati kan. Dan kita ini harus membuat perhitungan sendiri. Karena kata Umar bin Khattab, orang yang suka menghisap dirinya akan meringankan pada waktu hari kita dihisap oleh Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu kita perhitungkan, kita hitung-hitung kita apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat itu, gitu. Karena kalau di dunia itu sementara, saya pernah berdialog dengan tokoh itu begini, Pak Santo, kita ini hidup di dunia, jadi harus rajin, harus giat, semangat, gitu. Bukankah kehidupan dunia ini seolah-olah akan hidup selamanya? Rajin nyari uang, rajin bekerja dan seterusnya. Dan akhirat itu juga harus kita siapkan karena besok mau mati seolah-olah kan itu. Terus saya bilang, tapi Pak kalau pemahaman saya dunia itu ya sekedar saja, tidak prioritas. Justru akhirat inilah yang harus diprioritaskan. Itu. Kenapa? Lah kan hidup di dunia seolah-olah mau selamanya. Seandainya saya belum punya mobil, baru naik motor, ya santai saja. Kan seolah-olah mau hidup selamanya kan. Sewaktu-waktu kan bisa beli. Iya kan? Sudah beli mobil, pengen ganti. Biasanya orang kan gitu toh. Iya kan? Punya Kijang, pengen Innova. Sudah punya Innova, pengen yang Zenith. Terus gitu. Wong pengen tuh boleh masalahnya. Tapi menindaklanjuti keinginan itu yang harus diwaspadai. Banyak orang melakukan maksiat gara-gara ingin loh. Dan itu kadang juga tidak inginnya sendiri, ingin istrinya. Mempengaruhi suaminya terus korupsi misalnya. Itu ada nggak hal-hal begitu? Nah, oleh karena itu kita terhadap dunia itu santai saja. Toh masih hidup selamanya kan? Jadi besok lusa pasti bisa kita lakukan untuk membeli mobil yang bagus. Nah, sekarang itu sulit kita tuh membeli mobil yang bagus itu. Sebabnya apa? Baru beli nggak berapa lama keluar mobil lagi yang lebih bagus, ya kan? Apa ya kita terjual beli lagi? Sudah begitu belum lama lagi baru lagi. Begitu juga motor ya dan seterusnya. Maka dari itu karena di dunia ini terbatas dan kita mau mati, mending di akhirat itu nanti nggak ada mati, ya kan? Karena di akhirat itu abadi. Kenapa kok kita bisa abadi hidup di akhirat? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah, diberi nyawa sehingga hidup. Nah, karena hidup pasti mati gitu. Jadi terbatas. Yang kedua, manusia itu diciptakan oleh Allah diberi nafsu. Ya, nafsu itu keinginan. Ya, menimbulkan keinginan dan tidak terbatas keinginan orang itu. Seperti Allah menggambarkan dalam ayat 14 dari Ali Imran, yuhina linasi hubu syahawati minan nisa'i wal banina
wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khayli musawama wal an'am wal has dalika mataul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ad. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dia ingini. Jadi syahwat itu keinginan itu, dan setiap manusia itu diberi Allah keinginan itu, nafsu itu, syahwat itu. Apa saja yang diingini manusia, wanita yang cantik. Kalau wanita tentu bukan wanita cantik, ya laki-laki yang ganteng gitu kan, yang gagah, syukur bagi duwe kumis. Yang penting duitnya akeh dan seterusnya itu misalnya. Harta benda yang banyak, dari emas, perak, terus kendaraan. Nah, kalau dulu itu kuda tunggangan, sekarang kendaraan. Kemudian binatang ternak, sawah ladang, begitu ya. Ini pengertian sawah ladang itu tidak dalam bentuk sawah atau ladang yang dipacul, itu tidak. Saya nggak punya kan itu. Sawah ladang saya itu di UMP, iya kan? Kalau bapak ngolah tanah hasilnya padi atau jagung kan? Saya ngolah ilmu di UMP hasilnya apa? Gaji. Ya, tapi bukan tujuan itu bagi saya. Saya niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, yaitu karena amal jariyah. Jadi berbeda dengan amal biasa. Amal jariah itu pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Coba, ingin nggak? Padahal itu mudah didapatkan. Tapi ingat bahwa amal tergantung niat. Itu. Jadi sekarang ini menemukan dosen di kampus itu sulit, Pak. Sama sulitnya menemukan mahasiswa. Kenapa? Karena yang banyak di kampus itu anak-anak muda yang nyari ijazah. Karena ijazahnya itu mau digunakan untuk kerja. Dan berita dari Kementerian Ketenagakerjaan itu pengangguran di Indonesia mencapai 2,8. Apa? Ya juta. Sarjana baru yang luntang-lantung cari kerja itu ada 1 juta sekarang ini. Jadi malah itu lulusan STM itu malah pada bekerja, Pak. Sarjana itu lebih banyak yang belum kerja. Karena apa? Karena dia pengen menjadi pekerja. Itu bukan ingin bekerja sesungguhnya, tapi pengen menjadi pekerja kepada instansi, bekerja kepada perusahaan. Itu bukan ingin kerja sebetulnya, tapi ingin menjadi pekerja. Itu coba aja, sama di sekolah juga mencari siswa itu sulit, karena kebanyakan anak-anak dan remaja yang menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Kalau orang mencari ilmu, itu yang didapat apa? Ilmu. Karena kalau saya haus mencari minum, yang didapat air. Begitu, air itu untuk diminum, contohnya begini. Bismillah. Alhamdulillah, gitu loh. Ini kira untuk mampu jamu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada sisanya, menyehatkan. Ini jamu apa ya? Mudah-mudahan jamu kuat lah, jamu sehat. Nah, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita itu terbatas ya, tapi di akhirat tidak terbatas. Tadi sudah saya sampaikan, Allah memberitahu kita bahwa apa yang dianugerah untuk akhirat tapi tidak untuk dunia. Ciri-ciri orang yang bisa begini itu kelakuannya mesti baik menurut standar Allah, bukan menurut standar manusia. Karena Allah kemudian melanjutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Misalnya Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa?
Maha Pengasih, Pemurah. Kita Abdurrahman kan? Iya toh, abdinya Ar-Rahman itu Abdurrahman. Kalau Allah Maha Pengasih, Pemurah, kita juga ada sifat itu, wong Abdurrahman. Kita kalau diminta ngasih nggak? Nah, kalau ada orang minta selalu ngasih nggak? Orang minta we tak kasih. Pemenang minta begitu. Saya ini tidak megang uang, Bu, karena semua uang itu dipegang istri saya. Saya juga nggak pernah nerima gaji. Sekarang ini gaji kan nggak pernah diterima kan toh? Karena semua lewat ATM, lewat transfer. Lah yang megang ATM itu istri saya semua. Ada beberapa ATM. ATM ada, kalau dari UMP itu ATM-nya itu dari Bank Jateng Syariah. Tapi kalau dari pemerintah karena dapat sertifikasi ya dah. Ngerti apa? Entenya guru betul begini. Entenya guru. Oh, mau pensiun tapi. Napa dereng? Loh, guru juga dapat karena undang-undangnya sama, undang-undang guru dan dosen. Jadi saya itu punya NIK, jadi nomor induk kepegawaian, karena saya pegawai Muhammadiyah. Tapi juga punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, itulah kemudian saya lulus dalam sertifikasi pendidik, terus tiap bulan itu oleh pemerintah diberi. Itu namanya serdos atau serguru. Begitu ya dah. Nah, tadi itu saya sore datamu setelah jam 4-an mengeluh tentang keluarganya. Jadi kalau datang kok mengeluh ya. Loh, Pak, saya itu orang baru kenal saja curhat kok. Istri saya sampai bilang sopo tuh, ya mbu, kok harus curhat kalau bapak. Mbu mungkin wajahnya penak gue curhat. Gitu Pak. Jadi istrinya PNS, guru, dia sendiri usaha, ya, itu, punya usaha lah. Dan tidak mesti usahanya itu. Jadi kisahnya itu pokoknya ini nggak ngerasani orang, supaya nggak ngerasani ya. Saya juga punya mendapatkan ilmu dari dia itu. Ya, saya itu pokoknya kalau dia marah ya saya memahami saja lah Pak. Nah, kuat ya tak rumah, nah orang tak tinggal lungo. Itu tadinya mengeluhnya istrinya itu sakit, itu gara-gara sering emosi, gampang emosi terus sakit itu gitu loh. Jadi oh iya memang kita ya jangan apa-apa emosi, masalah sidik wah apa kayak kok anu ya no. Nah di tempat saya nggak ada gitu, nggak ada beda maksudnya. Di rumah tangga kan punya masalahnya masing-masing ya. Wong urip di sawang sinawang gitu. Nah itu Bapak Ibu, itu keinginan manusia itu tidak terbatas karena orang itu ingin wanita cantik, anak-anak yang berprestasi, harta benda dari emas perak gitu. Nek ten mriki mboten begitu ketara, nek ten daerah kula niku ketara. Nah pas kondangan niku kan enten lagune niku to Pak, langgam Jawa resepsi, nanti mireng mboten. Yen nuju resepsi ngoten nggih. Itu do gowo gelang sing krincing gitu. Gowo tas, gowo cincin. Nek ngomong itu jeng dadak nganggo ngene iki lho ngopo? Supaya iki lho aku gowo cincin. Terus supaya gelang iki nek ngene sering ngoten niku. Lah sing diajak omong ya gregeten. Nggih. Untune nganggo emas. Wong cerita susah diceritakno. Bapak niku mundut mobil anyar. Tapi dasar anak eleng ora hati-hati. Sepone itu nabrak kena becak. Monggo regane spion itu padha merek becak. Waduh, wis macem-macem lah gitu. Mriki mboten lah. Mboten beda. Malah ana sikil wae dikalungi dan sebagainya gitu Pak. Nah, itu waktu tujune apa ora ngerti ya. Luweh kok.
pengen luweh. Nah, begitu. Emas perak itu memang sudah menjadi fitrah. Itu semua perhiasan dunia. Dan diaku oleh Allah. Kendaraan juga diaku tadi termasuk di dalamnya. Ya kan? Supaya keren, mobilku tak tukar karo sedan. Padahal sedan ini pajake larang. Gitu. Bensinnya ya ngombene ra gelem pertalit. Pertamax. Nek ora dioplos. Ya, begitulah keadaannya. Kata Allah itu perhiasan dunia, tapi Allah mengatakan di surat Ali Imran 14 itu wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah itu ada yang lebih baik. Yang lebih baik dari tadi semua. Perhiasan dunia, wanita cantik, anak prestasi yang membanggakan, harta benda yang banyak dari emas, dari perak, kendaraan, sawah ladang, binatang ternak, gitu. Saya juga tadi sore dapat telepon teman SMA. Bule saya itu tugasnya di Bumiayu, adiknya bapak saya Rakil. Itu punya peternakan sapi, Mas Santo. Oh iya. Tempatnya itu dekat dengan Unsud kok. Ada 150 ekor. Ya ngopo tidak cerita ya. Binatang ternak itu wah bangga. Oh, ya berarti bolehmu miliarder no. Kira-kira sapi satu berapa kemarin Idul Adha? Sini nyembelih sapi mboten? Pinten regane? Rata-rata nggih 23 juta nggih. Sapi standar. Benten kali sapine Prabowo. Nah, kalau sapi satu iya 20 juta, 20 juta mudahnya ya. Kalau 100 berapa, Pak? 2,5 miliar kan? Nek 150. Akeh lah, berarti miliarder. Itu, jadi ada semua lah ya. Saya kalau sebetulnya mau sedekah tapi tak pikir bela tidak perlu. Maksudnya kalau dia boleh mungkin di 150 sapi, aku malah duit 2 hektar gurame. Itu kambingnya ya nggak banyak sih, cuma 500 misalnya. Enggak, itu malah jadi nggak karu-karuan ya, sama saja dengan dia. Nah, Bapak Ibu, yang lebih baik itu apa? Yang lebih baik itu surga. Iya kan? Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari semua itu? Tapi ada syaratnya. Karena ini hanya untuk orang-orang takwa. Lil ladzina taqwa inda rabbihim. Tapi ini untuk orang yang bertakwa kepada Rabbnya. Ya, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, wa azwajun mutahharah gitu. Apa namanya, surga yang mengalir, sungai di bawahnya, kemudian istri yang disucikan, wa azwaj, pasangan-pasangan disucikan. Dan rumah-rumah kita itu kata Rasulullah ada surga-surga kita kan. Baiti ada air mengalir enggak? Di bawahnya. Rumah saya ada, Pak, memang saya buat. Lah keran di kamar mandi itu apa kalau nggak mengalir? Oh, itu saluran itu. Ya, di rumah, di dalam rumah. Jadi kalau punya rumah ada mengalir. Nah, akhirnya saya buat kolam cilik itu supaya air mengalir, ya tak? Anak kericik terus 3 iwak koi, ya gitu. Kira-kira gimana? Kalau sedang suntuk di teras rumah lihat gitu. Terus tanaman-tanaman kita tanam jadi taman, ya tak? Dan seterusnya. Jadi baik jangan ini. Tetapi lebih dari itu semua, ciri khas surga itu apa? Kan semua pengen surga kan? Iya. Sebelum surga akhirat yang abadi, surga dunia harus dapat. Untungannya ya gitu. Ciri khas surga itu apa? Bidadari.
Surga itu ada bidadarinya. Rumah kita ada bidadarinya nggak? Mohon maaf Pak. Iya. Jadi aja kok malah karo wong cerita bojoku wis turu ngiler kentutan. Ya jangan ya, bidadari enggak begitu. Ya bojone iki senajan tua iki saya bilang bojo saya ini, Mama itu loh walaupun sudah tua, sudah menopause kok malah lebih mempesona. Begitu, lebih membuat saya jatuh hati. Gombal muah. Karena istri saya itu teman sekelas dulu. Jadi teman dulu baru istri gitu. Jadi udah biasa gitu. Jadi begitulah Pak kehidupan dunia ya. Kalau diceritakan nggak habis-habis keburu hari Sabtu. Nah sekarang kembali kepada apa yang diingini itu sesungguhnya merupakan perhiasan dunia semua dan ada yang lebih baik dari itu. Kalau ada pilihan lebih baik kita pilih yang mana? Yang baik. Nah itulah akhirat itu maka lebih baik dari dunia. Tentu pilihan kita prioritasnya juga akhirat. Maka kita diingatkan dalam setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk akhiratnya. Nah, yang kedua ini syahwat itu diberi kita nafsu, syahwat itu supaya kita bisa mengendalikan. Ya. Ada nafsu yang istimewa yang harus kita miliki yaitu nafsu apa? Mutmainah gitu. Jadi karena yang disuruh Allah untuk masuk surga adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu punyaan siapa? Punyaan orang, bukan punyanya kambing. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang bertakwa. Oleh karena itu kita selalu diminta untuk meningkatkan takwa. Ya. Bukan untuk bertakwa, meningkatkan takwa. Begitu. Kita semua sudah punya takwa, tapi diusahakan selalu meningkat. Nah, ingat bahwa hidup itu ujian. Nah, terus yang ketiga sekarang nanti nggak sampai keempat. Apa kira-kira yang ketiga? Ra'yu atau fikir. Ya. Manusia itu diberi ra'yu fikir. Tiga hal ini yang istimewa, ada yang istimewa enggak? Atau dengan kata lain sebelum saya nyebut yang keempat, manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Apa yang menyebabkan manusia fi ahsani taqwim? Punya akal. Rata-rata gitu ya. Pada kesempatan ini saya jawab tidak. Karena hewan punya akal enggak? Punya walaupun sedikit. Ya berarti nggak istimewa dong. Ya, coba kita baca surat An-Nahl ayat 17-18. Kalau perlu sampai 19. Ini Pak Agus meminta membawa Quran kaya ora nggo Quran. Pengajian yang lalu tuh baca Quran kok kepenak. Sekarang coba baca malah wis andan dhisik. Oh, sono tandase. Jadi begini, Nabi Sulaiman, tambah sedikit ya Pak. Nabi Sulaiman itu melakukan perjalanan dengan pasukannya sehingga sampai di ujung lembah semut namanya. Nah, kepala suku semut itu memperingati anak buahnya, umatnya. Semut-semut, segera kamu masuk ke liang-liang, ke rumah-rumahmu, sebab Sulaiman dan pasukannya mau lewat sini. Mereka akan menginjak kita kalau kita tidak segera masuk ke liang, sedangkan mereka tidak mengetahuinya, tidak merasa. Nah, kenapa pimpinan semut mengatakan gitu? Karena Allah memberikan dia kemampuan menganalisis, Pak. Getaran itu dirasakan oleh semut, kemudian semut menyimpulkan bahwa ada rombongan manusia mau lewat situ. Ya, kalau tidak dengan akal, tidak dengan apa Pak? Bilang insting itu. Insting itu tidak ada unsur analisis.
Manusia juga punya insting, tapi dinamai beda supaya tidak sama dengan hewan. Namanya intuisi. Ya. Suara hati. Itu baru suaranya, Pak. Hati bersuara ya, Pak. Gimana suaranya? Hati itu yang nanti sampai ke hati juga. Tapi ada 4 komponen ya, ini yang ketiga. Terus surat An-Nahl di ayat berapa ya, 37 atau berapa itu, lupa saya. Itu Allah berdialog dengan Nahl itu, lebah, ya kan? Bahkan memerintahkan kepada lebah, hei lebah, Bapak Ibu kan nggak pernah diajak bicara dengan Allah kan? Lebah itu diajak bicara sama Allah. Pernah nggak berbicara dengan Allah? Setiap hari, Pak. Ketika sholat itu kita berdialog. Kita ini makhluk paling mulia. Kalau lebah saja diajak bicara, maksud manusia tidak. Tapi manusia yang malah sulit berbicara dengan Allah. Lebih banyak yang tidak berdialog daripada kita ini dimuliakan. Nah begini, lebah itu diberi perintah Allah untuk membuat rumah itu di 3 lokasi. Pertama buatlah rumah di pohon-pohon, nanti dibaca ya Pak ayatnya. Kemudian di gunung atau gua, kemudian di bangunan yang dibuat manusia. Itu coba baca ayatnya gitu kan. Nah di rumah saya itu, rumah yang lama, Bapak Ibu saya sudah hampir sebulan kurang sehari ini saya sudah pindah rumah baru. Sekarang jadi orang desa, Pak. Kalau pulang dari sini sampai rumah saya sudah gelap gulita. Kan ya. Nek orang no lampu kan gelap ya Pak. Untungnya ada lampu terus. Ada tawon das itu yang satu segini besarnya itu dari tanah ya. Tawon apa itu? Tawon das apa apalah? Apa Pak? Iyalah pokoknya itu yang gede-gede, segini-segini. Nah istri saya, anak-anak saya itu pada takut, ya, karena itu di lunglungan gitu Pak, di lunglungan. Pak buang saja, saya bilang jangan. Wong itu tawon-tawon yang taat sama Allah kok kamu mau usir. Bukankah tawon itu, lebah itu oleh Allah diminta untuk membuat rumah di salah satunya di bangunan yang dibuat manusia. Nah, biarkan saja. Itu rumah kita mau dirahmati Allah insya Allah. Ya kok husnudon begitu kan? Kita harus husnudon. Akhirnya sampai besar itu. Kayak nongko itu enggak dibuang-buang, sampai saya jual itu enggak dibuang. Nah, yang punya rumah ya sudah neliti 3 kali, ya bung, sudah dibeli lunas tapi belum ditempati. Jadi yang beli rumah saya itu baik Pak, uangnya dikasihkan, silakan Pak Santo nyari tanah, bangun rumah sampai jadi, nanti baru pindah. Silakan ditempati rumah saya. Rumah dia sudah dibeli ya itu begitu, gratis. Dan itu ternyata makan waktu bangun rumah itu 8 bulan. Cari tanahnya 3 bulan. Ya setahun. Itu 3 bulan lebih itu, jadi bangunnya 8 bulan. Dari Desember sampai Juli. Nah itulah Bapak Ibu, jadi tawon itu diminta Allah, diperintah Allah membuat rumahnya itu di pohon atau di gunung atau di bangunan yang dibuat manusia. Dan itu 2 kali Pak kejadiannya. Ini yang kedua. Nah, ketika yang pertama berapa tahun yang lalu itu juga hilang sendiri. Nah, tetangga saya itu rumahnya juga dipakai gitu Pak, mau memanggil damkar. Terus tak ceritani sama dengan dialog saya dengan keluarga. Oh iya begitu Pak. Iya Bu. Ya sudah nggak jadi manggil damkar. Itu dibiarkan akhirnya ya pindah sendiri gitu. Sudah biar saja. Nah hal-hal begini kecil nampaknya,
Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk pedoman hidup dari Allah, kita bisa keliru kan? Ya, semua ada ilmunya. Uang kita metik daun saja itu harus punya alasan. Dalam keadaan perang itu metik pohon mancas itu apa ya? Mancas ranting itu tidak boleh Pak, dan dikira perang, apalagi tidak perang. Karena itu semua bernyawa, semua hidup, dan kita akan dimintai tanggung jawab itu. Itu. Ono semut malah dipites. Tapi nek ono lalat memang saya ceblek. Iya itu. Tapi nek semut enggak, dia diusir saja. Nyamuk itu menyebabkan istri saya 4 hari di rumah sakit. Jadi nek nyamuk ya memang diracuni nyamuknya. Bapak Ibu suka beli racun nyamuk kan? Beli obat nyamuk apa racun nyamuk? Beli racun nyamuk atau beli obat nyamuk? Bilangnya beli obat. Lah nanti kalau beli obat nyamuknya sehat-sehat. Ya begitu. Memang banyak eskabul, nanti tak jelaskan apa eskabul. Salah kaprah, bener orang lumrah. Laung nyamuk suka merugikan kita malah diobati terus, sehat terus gitu. Itu. Nah, Bapak Ibu, jadi nyawa biasa, tidak istimewa bagi manusia. Dan kita harus memahami bahwa nyawa itu yang menjadikan kita hidup, ya. Dan karena kita hidup, maka resikonya akan mati. Kemudian yang kedua, nafsu tidak terbatas, harus kita kendalikan. Karena itu ada hadis yang menjelaskan kita harus memerangi nafsu. Nah, perang itu hukumnya yuktal au yaglib, membunuh atau dibunuh. Kalau tidak, menguasai atau dikuasai. Perang itu begitu. Karena nafsu tidak bisa dibunuh, maka harus dikuasai. Sebab kalau kita tidak menguasai nafsu kita sendiri, sehingga hanya nafsu mutmainnah yang ada, maka kitalah yang akan dikuasai nafsu. Yang ketiga, ro'yu, ya, fikir atau akal. Ternyata tidak semua, tidak istimewa, karena tidak hanya manusia yang diberi itu, ya. Jadi yang istimewa kalau gitu apa? Ya tentu karena ada 4 unsur yang belum saya sebut, ini yang istimewa, yang nanti kita jelaskan pada episode berikutnya, gitu kan? Apa ya? Iya, biar menarik, kita tunggu episode berikutnya ya Pak. Insya Allah begitu. Kata Pak Agus, saya akan dijadwalkan katanya kan. Jadi episode berikutnya lah insya Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, dan ingat bahwa amal itu tergantung dari niat kita ya. Oleh karena itu semua niat itu harus kita kita evaluasi yang baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kok ada 2 ya?